Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Ramadini Fitria Pasabi dari jurusan Bahasa Indonesia dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini kami ingin membuat tugas dari mata kuliah metodologi pembelajaran bahasa Indonesia. Boleh Bu untuk memperkenalkan diri? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Putri, biasa dipanggil Putri. Saya juga alumni dari Umrah, jurusan Bahasa Indonesia, angkatan 2016. Kami kemarin pakai kelasnya I, kami angkatan I ya. Kemarin pas sekolah juga Pak Hari kan, kemarin pada masa kami mungkin Pak Hari lagi melanjutkan studinya, jadi tidak bertemunya hanya di awal semester. Lanjut pertanyaan, Bu, kan sekarang ini menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, di situ kan siswa dituntut untuk lebih aktif, Bu. Nah, bagaimana situasi atau antusias mereka dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Oke, kalau dari kurikulum Merdeka, memang peserta didik diminta untuk lebih aktif daripada pendidiknya. Dari pembelajaran bahasa Indonesia, itu peserta didik lebih kemana ya, kalau seandainya gini, saya ambil contoh, ada satu materi, kita mau melihat keaktifan peserta didik, itu biasanya kami membagi beberapa kelompok, terus peserta didiknya kami bentuk untuk mewawancarai. Saya ambil contoh kemarin pada pembelajaran cerita rakyat, itu kan kita atau peserta didik tidak akan mengetahui apapun kalau tidak melakukan wawancara. Jadi peserta didiknya kami tuntut untuk aktif pergi ke sekitaran sekolah dalam bentuk kelompok untuk mewawancari orang-orang yang di sekitaran sekolah. Jadi mereka mewawancarai, setelah itu hasilnya dipresentasikan di depan kelas. Saya sebagai pendidik hanya melihat atau memandu pelajaran tersebut, tapi mereka yang berkreasi di depan menjelaskan ke teman-teman, oh ini misal cerita rakyatnya seperti ini, terus dari daerah mana dan sebagainya. Itu berarti peserta didiknya, itu salah satu materi yang kami tuntut untuk peserta didik lebih aktif. Kami hanya membentuk, oh iya berarti kelas ini dibagi dalam beberapa kelompok ya gitu. Kalau untuk pelajaran bahasa Indonesia pada semester ini, itu pelajarannya yang kami tuntut. Selanjutnya, Bu, apakah ada permasalahan atau hambatan dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Oke, kalau untuk hambatan, sama seperti tadi yang saya jelaskan, hambatan secara besar itu tidak ada, cuman hambatan dari segi tadilah penguasaan kosakata. Kan di sini saya mengajar SMP dan SMA kelas 8 dan kelas 10. Jadi kalau untuk hambatan hampir sama, tapi dalam satu kelas itu tidak secara keseluruhan, hanya sebagian kecil saja. Memang kurangnya minat bakat peserta didik dalam mengembangkan atau berkosakata itu agak kurang. Mungkin ya salah satu faktornya kami bisa narik kesimpulan bahwasannya kurangnya membaca.
Jadi mereka kurang menguasai kosakata. Pengaruhnya apa dalam membuat teks itu, setelah ini apa ya, setelah kalimat ini apa ya. Jadi kayak minta ini apa ya Zah, menurut Zah apa ya Zah gitu. Jadi memang kalau seandainya peserta didik yang sudah menguasai kosakata, paling tidak walaupun kalimat satu dengan kalimat dua tidak berkaitan, setidaknya mereka sudah bisa merampung kata-katanya tanpa bantuan dari kita. Jadi itu sih yang masalah menurut saya, itu yang lebih yang lebih spesifik kosakata dalam segi pembelajaran bahasa Indonesia. Baik Bu, selanjutnya apakah dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini menggunakan media atau alat peraga gitu? Menggunakan, tapi alat peraga belum. Kalau media iya, kemarin kami menggunakan media visual maupun audio. Kan bahasa Indonesia ini biasanya banyak ke teks ya, entah itu teks prosedur, teks biografi, teks apalagi negosiasi. Itu peserta didiknya memang menggunakan media, tapi menyesuaikan sama materi yang akan diajarkan. Contohnya seperti apa kemarin, kayak teks negosiasi, itu kan kita tawar-menawar. Jadi peserta didik itu dalam kurikulum mereka kan dituntut untuk lebih aktif. Jadi kami meminta peserta didik untuk pergi ke kantin, lihat bagaimana kondisi di kantin untuk bernegosiasi antara penjual kantin dengan pembeli, yaitu peserta didik sendiri. Bagaimana teknis negosiasinya, apakah terjalan atau tidak. Jadi memang mereka langsung turun lapangan, diminta untuk lebih aktif karena kita menyesuaikan dengan kurikulum sekolah kita. Jika menggunakan media gitu ada hambatan enggak? Kalau dari segi hambatan tidak, cuman kadang dari segi gini misal medianya sudah terpasang, kita kan sekarang berpatokan sama listrik juga ya, kita di daerah maksudnya jauh dari kota. Jadi mungkin hambatan yang sering terjadi itu adalah mati lampu, itu aja hambatannya. Tapi kalau untuk dari segi peserta didik, hambatannya sejauh ini tidak ada, karena peserta didik lebih tertarik kita menggunakan media yang misal infokus, video, audio daripada hanya papan tulis. Jadi kalau seandainya kita menggunakan video, audio dan sebagainya, itu peserta didik amat tertarik dengan materi yang akan kita ajarkan gitu. Baik Bu, itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih Bu. Sama-sama.